Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Danar Aditya Irawan. Saya adalah mahasiswa offering C S1 Pendidikan Fisika tahun 2019. Video ini disusun sebagai proyek tugas akhir mata kuliah media pembelajaran fisika yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Winarto MPD. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar bersama untuk membahas sebuah topik yang sangat menarik dan sangat sayang untuk ditinggalkan. Tentunya di sini semua sudah penasaran dengan apa topik yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Baiklah, langsung saja kita menuju ke topik pembahasannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan belajar bersama tentang gerak harmonis sederhana. Tentu teman-teman semua sudah pernah mendengar ataupun sudah pernah mempelajari dari gerak harmonis sederhana sendiri. Ada yang sudah mengetahui dari definisinya, atau mungkin sudah pernah mengetahui contoh-contoh gerak harmonis sederhana yang sangat mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka di sini kita akan memulai belajar bersama untuk membangun pengetahuan yang baru dan menambah pengetahuan yang sebelumnya sudah ada. Di sini kita akan belajar mengenai definisi umum dari gerak harmonik sederhana, kemudian contoh-contoh gerak harmonik sederhana dan pendalaman gerak harmonik sederhana terutama pada bandul dan pada pegas. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita ke definisi umum dari gerak harmonik sederhana. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah mengetahui apa itu gerak harmonik sederhana? Nah, tepat sekali. Gerak harmonik sederhana atau yang bisa kita sebut dengan GHS adalah gerak bolak-balik suatu benda yang harmonik dan melalui titik kesetimbangan. Nah, dari pernyataan ini tentu muncul pertanyaan baru. Apa sih titik kesetimbangan itu? Titik kesetimbangan adalah sebuah keadaan atau sebuah titik di mana dalam titik tersebut benda yang bergerak secara harmonik tidak mendapatkan pengaruh gaya dari manapun atau F sama dengan 0, sehingga benda dalam keadaan diam dan setimbang. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu dari gerak harmonik sederhana, kita juga harus mengetahui apa saja sih contoh-contoh dari gerak harmonik sederhana yang mungkin contoh ini sering dan sangat sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada yang pernah melihat sebuah ayunan atau mungkin ada yang pernah melihat pir pada mobil ataupun pada sepeda motor. Apakah itu juga termasuk dalam gerak harmonik sederhana? Mari kita lihat dalam contoh-contoh berikut ini. Nah, di sini ada dua contoh dari gerak harmonik sederhana. Untuk contoh yang pertama adalah bandul, kemudian contoh yang kedua adalah pegas. Lantas, mengapa bandul dan pegas merupakan contoh-contoh dari gerak harmonik sederhana? Nah, ini dapat kita lihat dalam animasi berikut ini. Ini adalah animasi sebuah bandul dan sebuah pegas yang bergerak secara harmonik. Nah, pada gerak ini bandul dan pegas memiliki titik setimbang, dan ketika berayun atau berosilasi maka benda akan bergerak secara harmonik dan bolak-balik. Ini adalah merupakan contoh dari gerak harmonik sederhana. Nah, setelah kita mengetahui dua contoh dari gerak harmonik sederhana yaitu bandul dan pegas, tentunya kita tidak hanya belajar sampai situ saja. Kita juga harus memperdalam apa sih persamaan atau rumus-rumus yang ada dalam contoh-contoh gerak harmonik sederhana tadi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan memperdalam dari apa yang sudah kita ketahui sebelumnya tadi. Baiklah, untuk yang pertama kita akan terlebih dahulu membahas tentang bandul. Nah, sebuah bandul atau sebuah beban yang digantungkan pada tali akan mengalami satu kali gerakan harmonis jika melalui titik B, C, B, A, dan B lagi, atau dapat dikatakan jika benda itu mengalami gerakan dan kembali ke posisi awalnya.
atau dapat kita lihat dalam animasi berikut ini. Nah, ini adalah sebuah gerakan harmonis dari sebuah bandul. Ketika beban atau bandul ini berada pada titik setimbangnya yaitu titik B, kemudian kita ayunkan, maka akan menuju titik C, B, A, dan kembali ke B lagi. Nah, dari situ kita juga bisa menemukan dan bisa menentukan simpangan terjauh. Nah, di sini simpangan terjauh ini disebut dengan amplitudo. Ya, benar sekali bahwa amplitudo adalah simpangan terjauh dari sebuah gerakan harmonik. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa amplitudonya bisa dari B ke C ataupun dari B ke A dan nilainya sama. Kemudian dalam gerak harmonik sederhana, kita tentunya juga pernah mendengar istilah frekuensi dan periode. Nah, sebenarnya frekuensi dan periode itu apa sih, dan apa hubungan dari frekuensi dan periode itu? Baiklah, untuk yang pertama frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran atau banyaknya gerakan harmonik dalam satu satuan waktu, atau bisa dikatakan banyaknya gerakan harmonis setiap detiknya. Kemudian berbeda halnya dengan periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali gerakan harmonis. Sehingga dari situ dapat kita tentukan bahwa frekuensi itu besarnya sama dengan 1 per periode, atau juga bisa periode itu besarnya sama dengan 1 per frekuensi. Nah, untuk frekuensi sendiri biasanya ditentukan dengan persamaan F sama dengan N per T. Dengan F-nya adalah frekuensi, kemudian N-nya adalah jumlah gerakan atau jumlah getarannya, dan T adalah waktu yang diperlukan. Selanjutnya, untuk periode adalah kebalikan dari frekuensi, sehingga rumus periode itu T besar sama dengan T per N, yaitu waktu dibagi dengan jumlah getarannya. Nah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita juga pernah melihat contoh-contoh penerapan dari bandul harmonik atau gerak harmonik sederhana yang identik dengan bandul. Seperti contoh ketika kita melihat sebuah ayunan yang ada di sekolah, taman kanak-kanak, atau ayunan yang ada di tempat-tempat lain, itu adalah contoh dari gerakan harmonik sederhana berupa bandul. Baiklah, setelah kita mengetahui gerak harmonik sederhana pada bandul tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang gerak harmonik sederhana pada pegas. Nah, tidak berbeda jauh dengan bandul tadi, sebuah pegas dikatakan mengalami satu kali gerakan harmonis jika melalui titik B, C, B, A, dan B, namun dengan arah yang berbeda dengan bandul tadi. Dapat kita lihat, ini adalah satu kali gerakan harmonis dari sebuah pegas. Nah, ketika mula-mula pegas berada pada posisi titik setimbangnya, yaitu pada titik B, maka akan terjadi osilasi atau terjadi perenggangan, sehingga pada posisi C, B, A, dan B lagi. Baiklah, jika belum begitu jelas, kita ulang animasinya dari B, C, B, A, dan kembali ke B. Ini tentunya akan membentuk sebuah gelombang yang terdapat lembah dan terdapat bukit. Nah, dari situ kita juga bisa menemukan amplitudo atau simpangan terjauhnya, yaitu dari B ke C ataupun dari B ke A. Dan masih sama untuk menentukan frekuensi dan periodenya. Frekuensi ditentukan dengan F sama dengan N per T, dan periode ditentukan dengan T sama dengan T per N. Dan untuk penerapan dari pegas harmonik ini biasanya dapat kita lihat pada suspensi atau pada pir kendaraan bermotor. Nah, di situ terdapat sebuah pegas. Nah, ketika ditekan dari atas, maka akan terjadi gerakan harmonik berupa gerak bolak-balik ke atas dan ke bawah yang melalui titik setimbangnya. Baiklah, terima kasih. Cukup sekian pembahasan dan pembelajaran bersama pada pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.